Oke, selamat sore Sobat Kedai Pena. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Bagaimana kabarnya Sobat Kedai Pena? Nah, saat ini Kedai Pena akan mengajak ngabuburit online, ya kan? Nah, di sini kita akan ngebahas sedikit terkait tentang persepeda internasional. Dia udah bersepeda lewat beberapa negara nih, ya. Itu dengan Mbak Aristi Prajualita Majid. Nah, kita tunggu nih mana ya Mbak Aristi. Nah, untuk Sobat Kedai Pena bisa pantengin terus nih. Soalnya kita sambil ngabuburit, ya kan, biar menunggu buka puasa lebih afdol gitu. Jadi kita sambil ngabuburit nih, ngabuburit online. Sedikit memberitahu bahwa Mbak Aristi Prajualita Majid ini lahir di Jakarta tanggal 25 November tahun 75. Nah, dia beralamat di Jalan Taman Sari 3 V10 nomor 1 Taman Cimanggung, Bogor. Pekerjaannya dokter. Pendidikan dari SD di Yayasan Perguruan Cikini Jakarta, SMP Yayasan Perguruan Cikini Jakarta, SMA Yayasan Perguruan Cikini Jakarta, dan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Kristen Indonesia. Nah, kegiatan bersepeda dia ini dari tahun 2009. Dia bersepeda seorang diri lintas negara nih, Malaysia, Thailand Selatan, Kambodia, Vietnam selama 23 hari sejauh 1302,7 km. Nah, di tahun selanjutnya, di tahun 2010, dia bersepeda seorang diri dari Hanoi, Vietnam bagian selatan, menelusuri Nanning, Cina bagian selatan, Guilin, Changsha, Wuhan, Sijihuan, Beijing, Cina bagian timur sejauh 1989,3 km selama 26 hari. Dia akhiri dengan mendaki the Great Wall of China, tembok besar Cina, dengan membawa sepedanya. Set ya. Dengan membawa sepedanya loh. Nih, di tahun selanjutnya lagi, tahun 2011, dia bersepeda dengan Mas Bambang Paimo Hertadi Mas di Eropa menuju dan mendaki Mt. Blanche, yang ketinggiannya ini 4.810 mdpl, dan bersepeda seorang diri menyusuri Belanda sampai Belgia. Nah, di tahun 2011 juga nih, di bulan November, mengikuti event Sri Kandi B2W Jakarta. Halo Mbak. Nih, ini dia nih yang sering goes melintasi berbagai negara nih sampai 1000 km lebih nih. Nah, di tahun 2012 Mbak pernah mengikuti event Sri Kandi ya Mbak ya? Ya, 2011 sama 2012. 2012 di sini nih. Di catatan 2012. Soalnya Sri Kandi mulainya 2011, Mas. Oh, iya iya. Nah, jadi saya kebetulan itu ikut yang ke-1 sama yang kedua. Karena waktu itu yang pertama belum ada yang mau ikut. Jarang, masih jarang ya. Ya. Nah, tapi kalau sekarang udah banyak dong yang ikut. Banyak. Udah banyak ya kan. Di tahun 2014 Jakarta Jogja via selatan. Jogja Bali via TN Baluran. Jauh juga, Mbak. Di Indonesianya nih sepedanya. Terus terakhir tahun 2021 mengikuti event Audax Jakarta 200 km. Baru dong ini Mbak? Baru aja. Baru. Sejak 2006 sampai sekarang bersepeda rutin 3 kali seminggu dengan rute bervariasi. Bener Mbak? Iya. Masih rutin itu? Kadang-kadang 2 kali. Kadang-kadang enggak juga. Tergantung apa nih Mbak? Tergantung apa nih? Mood atau apa nih Mbak? Tergantung waktu juga. Nah, emang kesibukan selain goes, kalau saya lihat di sini alumni kedokteran, dokter umum nih Mbak. Ya. Berarti sambil menjaga kesehatan juga ya Mbak ya? Sambil menjaga kesehatan. Betul. Ini Mbak, di sini kita akan ngebahas temanya itu tetap bersepeda saat puasa. Ya. Nah, Mbak, aku mau nanya dong sedikit Mbak. Siap. Pertama, Mbak buat awal mungkin bisa apa?
diceritain pengalaman sepeda sampai bisa melakukan goes jarak jauh. Itu gimana? Bisa diceritain, Mbak? Oke. Sebelumnya makasih kesempatannya udah diundang sama kedai pena.com ya. Bener gak sih? Iya. Kedai pena. Bener. Iya. Benar. Jadi sebenarnya saya cukup beruntung gitu punya kesempatan untuk touring ke mana-mana gitu ya. Memang pada dasarnya saya tuh suka jalan-jalan, traveling, backpacker. Terus waktu itu memang sampai sekarang sih juga sukanya baca peta gitu ya, baca yang mencari sesuatu gitu. Jadi saya lihat dataran ini bisa dilewatin pakai sepeda, kayaknya asik gitu loh naik sepeda. Sampai ke Cina dari Malaysia sampai Cina tuh kan datarannya sampai Rusia tuh bahkan datarannya nyambung terus tuh dari Indonesia. Iya. Dan mulai dari situ saya mulai deh merancang rute, terus begitu saya pelajarin sendiri apa sih yang harus dipersiapkan kayak misalnya fisik. Kalau fisik sih memang karena basicnya memang suka olahraga, jadi ya continue aja gitu loh ya lari. Waktu itu main basket kayak gitu ya, terus bersepeda. Tapi saat mau berangkat itu sekitar 6 bulan atau 5 bulan sebelumnya itu saya sudah mulai fokus untuk perjalanan saya aja gitu. Jadi latihan fisiknya juga sudah mulai terfokus, terarah gitu. Nah, seperti yang tahun 2012 saya sama Mas Faimo itu kami kan akan mendaki Mont Blanc. Jadi ada jadwal pendakian gunung es di situ di tengah-tengah rute saya. Jadi latihannya itu beda lagi karena otot-otot yang dipakai waktu bersepeda sama waktu mendaki itu sangat beda. Iya. Jadi belum tentu pendaki mungkin kalau untuk nafas sama-sama oke gitu ya. Tapi untuk gerakan itu sangat berbeda ototnya kayak gitu. Jadi memang kalau kita mau melakukan satu olahraga kita benar-benar harus mempelajari gitu. Ini penggunaan ototnya misalnya untuk sepeda itu sebenarnya semuanya dari atas ke bawah itu bergerak gitu. Sirkulasinya karena sirkulasinya kan bekerja dengan baik. Tapi yang paling penting di sini adalah dari lower back atau pinggang belakang sampai ke kaki. Tapi otot perut pun otot perut pun harus dilatih karena kan untuk handling segala itu sangat diperlukan, apalagi kalau kita bawa bebannya yang berat untuk jarak jauh. Nih Mbak, kan tadi juga Mbak bersepeda terus naik gunung juga ya kan? Nah, berarti kan itu kan berbeda-beda, ada yang naik gunung, ada yang enggak. Nah, persiapannya berarti berbeda-beda dong? Iya. Jadi waktu sebelum berangkat, sorry, gimana? Lanjut. Ya, lanjut Mbak. Jadi memang sebelum berangkat, berapa bulan sebelum berangkat itu kami latihannya memang sudah untuk naik gunung. Karena kan kalau sepeda udah menjadi kebiasaan, kayak gitu. Jadi tinggal ditambah kayak misalnya kan untuk climbing segala, untuk gripnya itu tangan, otot-otot tangan, otot-otot torso ya, punggung segala gitu. Jadi latihan tambahan lah sebenarnya. Latihan tambahan. Nih Mbak, kan Mbak sering trip tuh jarak jauh ya kan? Nah, pernah nggak sih Mbak melakukan trip atau bersepeda yang lumayan jaraknya lumayan lah di saat bulan puasa Mbak? Kita balik lagi ke tema nih karena bulan puasa. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi saya tuh kalau kalau saya tuh lihat teman-teman yang dulu goes mudik ya, itu saya sih salut banget gitu loh. Kan banyaknya teman-teman goes mudik ya. Itu udah bawa beban, terus waktu itu karena masih boleh mudik kan, itu tantangannya adalah kemacetan, ya kan? Iya. Kemacetan, bawa beban, dan puasa. Itu saya sih salut banget gitu. Itu memang diperlukan benar-benar fisik yang sangat prima ya kalau saya bilang. Sementara pada saat puasa ini sebenarnya fisik kita ada di jam-jam tertentu kan agak turun. Gitu. Iya, kita agak turun. Apalagi kalau jadi siang makanya, ya Mbak ya. Itu sih bukan stamina aja ya, itu masalah lapar, aus gitu ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya saya belum pernah terus terang karena ada pernah kejadian dulu tahun 2013, 2012, 2013. Saya tuh coba dari Cawang, dulu saya kontrak di Cawang. Dari Cawang itu mau ke Depok.
mau ke Depok. Padahal kan Iya. nggak jauh-jauh banget ya, nggak jauh-jauh banget. Iya, Itu saya start jam 4, kalau salah jam 4 sore. Gitu. Iya. Karena saya mau ke bengkel di daerah Depok. Saya goes dengan kecepatan yang biasa kalau saya latihan. Kayak gitu. Saya kecepatannya sih nggak cepet-cepet banget. Jadi kalau masalah kecepatan ini kan relatif lagi ya, sesuai kebiasaan. Iya, relatif. Kebiasaan kita ya. Waktu sampai di pasar Minggu itu, saya tiba-tiba berkunang-kunang, terus ngerasa lemes ya. Saya tahu di situ gula darah saya udah pasti turun banget jam-jam segitu tuh, jam 4. Ya. Kemudian yang saya salah pada saat itu, speed saya yang harusnya saya kurangin, ini tetap biasa. Seperti keadaan yang tidak berpuasa gitu ya. Lalu saya melipir masuk ke salah satu minimarket. Udah dalam keadaan udah mau pucet jatuh ya? Gitu, terus pucet nggak tahu ya, nggak ngaca sih. udah mau jatuh, terus sampai akhirnya memang saya merayap nih. Saya bilang sama yang jaga, Mbak, tunggu ya Mbak sebentar, saya udah mau pingsan, saya bilang. Saya merayap ke arah rak-rak yang jual coklat, yang ada display coklat dan lain-lain, itu saya langsung ngambil coklatnya, saya buka, saya makan di situ, terus saya teriak sama jaga, Mbak, tolong ambil Pocari Sweat, tolong ambil segala macam gitu. Itu kemudian lama-lama energinya balik gitu ya. Saya minta, waktu itu saya minta teh manis ya, teh kemasan manis. Itu langsung lama-lama energinya balik, saya duduk gitu. Saya duduk, baru nggak lupa sih bayar nggak lupa untungnya. Bayar. Jangan sampai lupa itu Mbak kalau kayak itu. Kemudian saya istirahat dulu, terus baru saya lanjut goes pulang. Saya nggak jadi ke Depok gitu. Dan itu pelan sekali, saya rasakan itu pelan sekali karena saya tahu sih sebenarnya gitu bahwa keadaan semacam ini nggak tepat dilakukan gitu ya. Tapi saya belum pernah melakukan ya, jadi nggak kepikiran juga waktu itu. Udah jalan aja gitu. Tapi ternyata kejadian seperti itu. Tapi balik lagi karena kejadian macam persiapan itu, ya Pak ya? Kenapa? Minim persiapan maksudnya memaksakan untuk seperti biasanya ya Mbak ya, itu berarti ya? Jadi cuman nggak kepikiran gitu kalau misalnya nanti bakalan kayak gitu. Jadi udah jalan dulu gitu kan. Nah di situ, mulai dari situ saya benar-benar tahu ya bahwa badan saya seprima apapun olahraga yang saya sering geluti itu, tapi memang pada saat puasa ini badan kita sendiri punya istilahnya punya pikiran sendiri ya kan, kapan dia naik gula darahnya, kapan turun seperti itu, kapan simpanan karbohidrat dari pagi sahur tuh udah mulai habis, kepakainya kapan. Jadi ya memang harus hati-hati gitu. Iya, tapi bisa juga kali ya Mbak ya untuk tetap bersepeda di bulan puasa tetapi tidak memaksakan ya. Untuk seperti jalan-jalan seperti kecil-kecilan aja ya gitu, jangan terlalu lama, jangan terlalu ngebut ya, bisa juga ya itu ya. Betul. Nah Mbak, pertanyaan selanjutnya nih. Ada perbedaan tidak Mbak bersepeda saat berpuasa atau tidak? Tadi kan udah dijawab tuh, kita harus mengukur ya kan. Nah nih tips-tips agar kuat bersepeda, utamanya untuk trip yang lumayan jauh saat berpuasa. Nih ada saat berpuasa. Tipsnya nggak saat berpuasa? Jadi saya lihat kalau dari teman-teman yang suka goes mudik juga ya, mereka juga teman-teman itu sudah mulai aware untuk mengatur kebiasaannya sampai akhirnya berubah gitu ya. Makanya kenapa mereka kuat dan mereka cenderung tidak ada kendala. Kalaupun ada 1-2 orang lah gitu. Jadi sebenarnya kita tetap bisa goes, tapi kalau untuk jarak jauh seperti teman-teman yang mudik tadi, sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak rekomen gitu ya, nggak rekomen karena apa? Memang siap-siapnya kita, tetap aja badan kita tuh punya ukuran masing-masing gitu. Jadi jangan sampai ada kerusakan sel jika kita memaksakan batas dari badan kita. Jadi kalau misalnya hanya bersepeda biasa untuk menjaga kebugaran tubuh itu oke banget gitu. Itu bisa dilakukan waktunya misalnya habis sahur, itu bisa pagi-pagi. Atau kemudian kalau buka atau kemudian mau buka puasa ya
ngabuburit, ngabuburit. Ngabuburit itu sama gue sahur itu kalau saya sih rekomennya antara setengah jam sampai 1 jam maksimal. Waktunya ya Mbak ya? Iya, itu pun dengan kecepatan yang di bawah kalau kita biasa latihan, kita biasa bersepeda. Oh iya iya iya. Nah, yang tahu itu kan diri kita sendiri. Kan saya nggak bisa bilang misalnya 15 km per jam mungkin itu akan merasa lambat banget untuk temen yang biasa naik road bike dengan kecepatan 40 km per jam kan gitu kan ya. Tapi kan kita bisa ngukur diri masing-masing. Mungkin setengah dari biasanya kita goes gitu, setengah kurang dari biasanya. Kemudian sih yang harus diperhatiin banget adalah asupan saat sahur sih sebenarnya. Jadi waktu sahur itu kalau dulu kan saya masih kuliah suka asal-asalan tuh, malum kan anak kos-kosan ya. Kadang-kadang bangun cuman minum air putih. Mending kalau mie instannya direbus. Kadang-kadang saya cuma diremes ya. Terus sama ternyata kita. Padahal kita ngapa ini? Iya. Padahal generasinya jauh tapi itu sebenarnya tradisi anak kos itu. Iya, seperti itu tuh. Itu tuh kacau banget sih, sebenarnya kacau banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau memang benar-benar menjaga badan kita terus mau berolahraga ya kita makannya harus benar gitu, karbohidratnya cukup, terus proteinnya juga cukup, seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi sih masalah rehidrasi ya, menjaga cairan. Kadang-kadang suka agak karena sudah membingungkan karena kan kita kalau minum banyak-banyak nggak bisa tidur karena pengen pipis, ya kan? Iya. Jadi ada gangguan tersendiri di situ gitu loh. Tapi tetap sebenarnya kita tetap harus 2 liter per hari kita atur lah. Jadi misalnya buka puasa 2 gelas pelan-pelan ya, terus sambil makan, sholat gitu kan. Terus masuk sebelum terawih pokoknya sampai 4 gelas. Nanti sahur 2 gelas gitu. Buka 2 gelas lagi. 2. Nah, itu 8 gelas. Ini 8 gelas. Iya Mbak, tadi ada yang nanya nih Mbak, penjelasan terkait medisnya gimana itu Mbak? Terkait goes bersepeda. Yang mana? Goes bersepeda. Tadi mana ya? Nih. Dulur Sunaryanta. Tipsnya gimana tuh kalori yang dibutuhkan untuk goes saat bulan puasa? Penjelasan medisnya gimana katanya? Oke. Sebenarnya kalau kalori itu kita bisa kira-kira ya. Kayak misalnya kita yang pasti kan ini asupannya adalah waktu sahur. Ya kan? Waktu sahur dan waktu berbuka, ya. Jadi yang pasti semuanya harus seimbang. Misalnya asupan karbohidrat, terus gula juga. Sekarang ini kan bukan sekarang sih, udah berapa tahun belakangan dan sebenarnya gula itu tidak terlalu baik lah buat tubuh kita jika digabung dengan karbohidrat yang cukup banyak gitu. Karena seperti kebanyakan orang Indonesia kan kita makannya nasi ya. Nah, nasi itu gulanya aja udah tinggi gitu. Ya kan? Minumnya es teh manis. Memang kalau misalnya hari-hari biasa yang kita justru olahraga bener gitu, itu sih mungkin lebih oke gitu ya. Tapi saat bulan puasa kan kita lebih cenderung aktivitas kita lebih turun daripada biasa. Jadi kalau masalah kalori itu, kalau saya sih terus terang nggak pernah menghitung-hitung kalori. Tapi yang pasti sesuaikan dengan kebiasaan kita. Misalnya makan biasa, bukan sahur ya, makan biasa satu piring kayak gitu. Kita bisa kok ngerasain waktu sahur, begitu kita makan satu piring itu perut udah penuh rasanya, lebih penuh daripada kalau kita makan di siang hari, karena lambung kita itu udah mengecil pada saat itu. Jadi semua tuh harus menyesuaikan. Yang pasti yang tadi saya bilang, kandungannya itu harus seimbang. Jadi ada karbohidrat bisa apa aja ya, bisa nasi, bisa kentang, bisa roti. Tapi kalau untuk orang Indonesia biasa nasi, gitu kan. Kemudian ada asupan protein juga dari lauknya atau dari susu juga kayak gitu. Jadi
jangan lupa juga vitamin mineralnya sih sebenarnya kalau pada saat bulan puasa ya. Jadi wah sebenarnya sebenarnya ada. Nah itu semua itu semua nanti disimpan tuh disimpan. Kalau seperti karbohidrat nasi itu dia kan pembakarannya lebih lambat. Iya. Jadi nanti dia jam-jam sore itu mau mendekati buka itu kita justru nggak terlalu merasa lemas dibandingkan dengan siang. Iya. Gitu. Ya rasanya seperti itu. Kebanyakan orang. Tapi balik lagi ke badan masing-masing. Iya. Ya. Ini Mbak, ada lagi nih @infocaving nih Mbak. Dia ngomong komen katanya bersepeda setelah itu susur gua seru juga. Kan tadi naik gunung doang nih Mbak. Jadi katanya susur gua ada rencana nggak tuh Mbak? Ya bersepeda kalau dulu susur gua. Nah, dulu itu kalau Mas Paimo tuh memang kebetulan kan HKSP ya. Dulu kita suka ke daerah Jomblang, Gua Jomblang. Itu beberapa kali saya sih cuma naik sepedanya di situ aja gitu. Terus udah gitu turun gitu. Karena tidak khusus bersepeda untuk hal kesana gitu ya. Jadi memang pas bawa sepeda terus sepedaan. Ya asik juga sih, sama aja kok. Semua petualangan tuh sebenarnya asik. Semua petualangan tuh sebenarnya. Berarti Mbak dulu anak Mapala atau bukan nih Mbak? Mapala mana nih Mbak? Kebetulan iya, tapi saya lebih nggak sering banget gitu loh naik gunung, nggak sering banget. Jadi dulu kegiatannya tuh dulu malahan KSR kayak gitu pramuka. Tapi kalau Mapalanya sendiri, ya masuk Mapala, tapi nggak sering banget naik gunung. Tetap bersepeda sih intinya. Jadi namanya Mapala-Mapalaan gitu ya. Ya. Mbak, nih ada yang nanya lagi nih Mbak. Saung Bambon Riverside. Jalan-jalan ke Belanda, Belgia, habis duit berapa tuh Mbak? Oke. Habis ongkos berapa tuh? Nah, jadi kalau masalah ongkos nih relatif lagi kalau saya bilang. Jadi kalau saya biasa ngukur pengeluaran saya per hari berapa untuk makan, terus untuk nginep gitu ya. Kalau waktu di Eropa memang kita selalu harus masuk ke camping ground, jadi nggak bisa buka tenda sembarangan gitu. Kalau di Asia Tenggara, kita tuh buka tenda di sekolahan atau depan rumah orang. Nah, pokoknya bersin lah ya, bersin gitu di depan masjid, depan wihara. Tapi waktu di Eropa itu memang kita pasti bayar. Waktu itu sih satu malam itu sekitar 12 euro. 12 euro tuh berapa ya? Karena 10.000 ya. Iya. Nah, jadi mungkin habisnya waktu itu sekitar 10 jutaan lah. 10 juta euro. Ya, 10 jutaan gitu. Sama itu, jadi waktu naik ke Mont Blanc-nya memang kita disponsorin oleh Wanaprasta waktu itu. Jadi kita nggak mengeluarkan dana untuk porter, untuk operatornya itu enggak. Ini cuma buat OS-nya aja. Nih Mbak, terus sama di Saung Bambon nih Mbak. Sepeda touring paling oke pakai apa katanya? Federal atau gimana katanya? Biasa kayak anak-anak federal ya. Sepertinya ini Mbak yang mantau nih ya. Jadi gini, kalau ada yang nanya sama saya sepeda touring yang terbaik tuh apa sih gitu? Sepeda touring yang terbaik itu sepeda yang kita punya sebenarnya. Oh iya. Yang udah jadi satu sama badan kita, yang kita nyaman, yang size-nya pas ya, yang size-nya pas. Oh iya. Yang kita goesnya udah nyaman sama itu sepeda, kayak gitu. Jadi kalau nanya merek, saya nggak ada merek tertentu khusus harus pakai ini enggak. Cuman yang paling penting di sini ukuran ya, ukurannya harus cocok sama kita. Jadi jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil, karena itu kan balik lagi ke bike fitting ya nanti ya. Tapi kan ukuran frame sendiri itu ada basicnya gitu. Kita tinggi berapa, ukuran frame-nya berapa kan gitu kan. Karena nanti menentukan kalau jarak jauh nih menentukan kenyamanan kita di jalan gitu. Kalau misalnya range kita terlalu jauh atau misalnya terlalu tinggi buat insim kita itu nggak nyaman banget gitu. Berarti kuncinya yang paling nyaman ya? Ya, yang paling sepeda nyaman. yang paling nyaman.
Jadi nggak bisa nih mau berangkat misalnya bulan depan, terus baru beli sepeda. Kalau buat saya itu agak susah adaptasinya. Oh iya. Kayak Mas Paimo itu dari dulu kemana-mana dia tetap pakai Alpenpeak-nya dia. Federal Alpenpeak ya, sampai di las-las tuh, sampai udah di las-las gitu. Nah, sementara kalau sampai saya diperbaiki ya. Iya. Sampai Sementara diperbaiki. kalau saya pernah pakai Kona, pernah pakai Volker, pernah pakai Surly gitu. Jadi nyamannya kita aja. Kalau aku bilangnya senyamannya kita, gitu yang pas buat kita. Yang pasti kalau nanya ke saya lebih nyaman pakai forknya lebih nyaman pakai forknya rigid. Ini Mbak ada nih sama Mapala Rafflesia. Awal mula bersepeda gimana? Terus biar nggak bosen gimana? Awal mulanya gimana tuh Mbak? Suka bersepeda katanya tuh. Awal mulanya sebenarnya dari mulai sekolah itu, dari mulai SMP udah naik sepeda gitu. Jadi memang suka sepedaan. Aku rasa sih semua anak kecil tuh mulainya suka ya bersepeda ya. Pasti dikasih hadiah sama orang tuanya tuh sepeda gitu kan ya. Terus dia sepedaan, paling kompleks kan gitu. Habis itu mungkin udah beranjak SD, SMP, balik lagi tuh apakah sepeda itu ditinggalkan atau dia tetap pakai dan dia tetap suka gitu. Kebetulan saya salah satu yang tetap suka. Jadi saya pas SMP memang goes ke sekolah kadang-kadang, terus SMA juga, kuliah juga. Akhirnya punya rute ini saya jalani dengan naik sepeda karena memang apa ya? Buat saya naik sepeda itu fun gitu loh, menyenangkan. Oh iya. Kita bisa sambil lihat-lihat tanpa kita terlalu merasa capek. Kalau kita jalan kaki, buat saya ya, itu kan capek gitu ya, jalan kaki itu capek, lebih capek daripada naik sepeda kalau buat saya. Jadi sepeda itu tuh di tengah-tengah kalau buat saya. Sementara kalau naik kendaraan bermotor, banyak hal-hal yang kelewatan. Gitu, ya. Tapi kalau jalan kaki mungkin, mau ke Jakarta jauh banget ya gitu kan. Kerasanya jauh motor, gitu ya. Kalau naik motor kayak banyak yang kelewatan. Naik sepeda itu di tengah-tengah kalau menurut saya. Gitu. Iya. Dan apa tadi bosen? Masalah bosen ya? Bosen. Bosen. Udah berapa lama? Jadi, bosen gak sih? Biar gimana nggak bosen gitu? Sebenarnya kalau bosen tuh enggak. Cuman kalau saya lagi bersepeda jarak jauh sendirian itu, kalau lagi touring sendiri itu kan sampai 1 bulan, kadang-kadang 2 bulan gitu ya. Itu ada rasa bosennya. Itu baru berasa ada rasa bosennya. Nah, saat saya merasa bosen itu biasanya 1 minggu. 1 minggu tuh rasanya pengen buang sepeda gitu. Maksudnya sepedanya pengen dibuang. Cuman kan kalau dibuang kan nanti nggak bisa pulang kan. Jadi biasanya saya sikapi dengan berhenti di satu kota. Itu saya istirahat 2 hari di sana gitu. Nah pas istirahat itu sepeda memang benar-benar saya taruh, saya jalan kaki atau saya naik seperti misalnya di Thailand tuk-tuk gitu ya, pokoknya saya naik kendaraan lain selain sepeda. Jadi buat mengatasi rasa bosan seperti itu kalau saya. Nanti baru 2 hari rest baru mulai goes lagi. Nih Mbak, ada yang komen lagi nih di kolom komentar @arimahestri. Manajemen perjalanannya gimana sih Mbak? Kalau ada sponsor gimana? Terima atau tolak? Ngaruh nggak sih sama idealisme? Manajemen persiapan jalannya nih Mbak, gimana Mbak? Jadi yang pertama adalah yang paling penting, kalau saya prinsipnya gini, kita mau kemana kan gitu ya. Kayak waktu itu saya pertama kali saya mau ke Vietnam dari Indonesia, ya kan? Nah itu kan saya udah riset dulu tuh. Kita kan dulu itu tahun 2009 ya, belum ada smartphone. Jadi saya ke warnet lah, internet buka-buka, semua ada di situ. Kita bisa lihat jarak, terus kita bisa cek makan harian, terus berapa sih penginapan di sana yang paling murah dan lain sebagainya. Tiket pesawat untuk pulang atau misalnya bus jika kita perlu loading kayak gitu tuh ada semua. Nah itu tercatat, kita bisa kira-kira kita harus bawa uang berapa. Kayak gitu. Baru disiapkan uangnya. Nah, disiapkan uangnya itu sebenarnya sudah sambil berjalan karena kita punya satu mimpi, kita harus nabung, ya kan? Atau kalaupun misalnya nabung itu bisa dari kerjaan, bisa dari jualan sesuatu, atau bisa dari apa yang skill yang kita punya, kan gitu ya. Itu untuk masalah
manajemen dana. Kemudian Iya. kalau untuk persiapan yang lain itu saya pelajari sendiri, kayak misalnya masalah gimana kita sih kalau misalnya sendirian di negeri orang membawa diri, itu balik lagi ke Iya. etika diri kita masing-masing ya. Kemudian Iya. pengetahuan atau budaya dari satu daerah atau negara itu kita juga harus pelajari kayak gitu. Lalu yang lain itu berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan itu gimananya itu sambil belajar gitu. Tapi sebelum berangkat ya, sebelum berangkat. Jadi Iya. riset itu bisa 6 bulan sendiri, kalau saya. Gitu. Jadi dalam waktu 1 tahun, setengah tahunnya itu untuk riset kalau mau berangkat. Gitu. Jadi kalau saya kebetulan orang yang nggak bisa untuk sebenarnya gimana aja nanti berangkat dulu yang penting. Kebetulan saya orang yang nggak bisa gimana nanti ya. Nggak bisa. Ini harus terprogram. Kalaupun nanti di jalan ada perubahan atau kendala, ya kita adaptasi. Gitu. Oh iya. Kemudian yang kedua masalah sponsor ya, masalah sponsor. Iya, sponsor. Dulu tahun 2006 tuh kebetulan memang nggak ada ya, perempuan sendirian mau touring keluar negeri naik sepeda. Waktu itu hanya ada Mas Paimo, yang perempuan nggak ada. Kemudian waktu itu saya ke Bandung, saya ketemu Mas Paimo ngobrol. Lalu beliau waktu itu belum ada Pioneer. Pioneer itu sangat susah dicari. Gitu. Jadi beliau bawa saya ke Eiger bikinin saya Pioneer. Gitu. Oh iya. Eiger bikin saya Pioneer. Nah setelah itu akhirnya saya disponsori oleh Eiger. Itu tanda tangan kontrak selama berapa tahun mereka memakai foto dan lain sebagainya dari saya, foto perjalanan dan produk mereka, dengan produk mereka. Jadi kalau mau tanya masalah sponsor kita ambil atau tidak, terus mempengaruhi idealisme atau tidak, itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Gitu. Sampai sejauh mana kita menerima sponsorship yang akan melekat di badan kita. Kan gitu. Iya. Kalau saya kebetulan bukan orang yang suka ditempelin banyak-banyak sponsor. Kalau itu ada dari pabrik obat atau ada dari mana-mana itu saya tolak gitu loh. Karena saya merasa terbeban. Tapi kalau Eiger karena produknya itu saya perlu gitu ya. Oh iya. Jadi sorry ya saya nggak apa-apa ngomong brand ya. udah. Jadi saya terima gitu loh, sesuai dengan kapasitas yang saya kebutuhan perlukan. Ya. Ya. Betul. Dengan kebutuhan Mbak juga ya. Betul. Jadi masalah sponsor itu tergantung itu lagi tadi kebutuhan kita. Kalau saya sih gitu. Ya. Nih Mbak, ada nih dari kolom komentar lagi @ceria_outdoor. Efek samping setelah berolahraga saat puasa gimana? Motivasinya gimana? Apa yang dicari? Oke. Pertama yang dicari itu adalah menjaga kebugaran tubuh, gitu. Jadi iya pasti. Biar bagaimana olahraga itu membuat kita bugar. Banyak hormon-hormon yang keluar sesudah kita berolahraga, ya kan? Kayak misalnya sekarang nih saat pandemi gini nih, banyak orang yang stres, mungkin lama di rumah, kayak gitu ya, terus kehilangan pekerjaan, kayak gitu. Itu sebenarnya dengan olahraga itu sangat membantu untuk merilis stresnya. Karena ada hormon-hormon yang keluar saat kita selesai berolahraga. Seperti contohnya endorfin salah satunya. Kayak gitu. Nah jadi sebenarnya efeknya apa? Yaitu tadi, dia bisa membahagiakan, olahraga itu sangat membahagiakan setelahnya ya. Jadi kalau kita nge-gym, kalau saya tuh nge-gym atau olahraga keras itu memang capek. Oh iya. Setelahnya tuh berapa 15 menit, setengah jam kemudian tuh ngerasa segar. Karena itu tadi hormonnya mulai bekerja. Kemudian otak tuh lebih terang gitu kayaknya. Lebih terang. Iya. Jadi untuk beraktivitas akan jauh lebih baik. Itu udah otomatis. Itu efek dari olahraga. Asalkan kita tidak overtraining. Nah, saat pandemi kayak gini kan kalau overtraining itu dia juga menurunkan imunitas. Jadi efek yang tadinya justru menjaga imunitas malah jadi menurunkan imunitas kalau kita terlalu over. Motivasinya sih ya supaya kita sehat ya.
Orang berolahraga Pasti ya. supaya sehat. Ya. Ya pastinya untuk sehat sih Mbak. Ya. Berarti kalau dihitung dengan waktu, Mbak bersepeda dari udah berapa tahun sampai saat ini nih? Dari kecil berarti ya? Dari SMP ya, dari ya kalau yang serius itu dari kuliah lah. Berarti udah berapa ya? 93 sampai sekarang ya. 93 90-an lah, sampai 90-an sampai sekarang. 90-an. Oh, ya lumayan di hampir ke angka 30 tahun. Begitulah. Tapi Jadi, ini manfaatnya yang dirasakan oleh Mbak sendiri saat sering bersepeda, itu apa sih Mbak? Manfaatnya yang dirasakan oleh Mbak sendiri? wah, banyak banget ya. Salah satunya yang tadi itu ya, kita lebih segar ya, otomatis lebih segar. Kalau untuk ke psikologi itu ya lebih seneng ya, bawaannya seneng kayak gitu loh. Mood itu jarang banget gitu loh, apa jelek gitu ya. Kalaupun kita capek ya kita tinggal istirahat, terus nanti naik lagi gitu loh, stamina sama moodnya naik lagi. Yang pasti saya merasa lebih seimbang. Saya merasa lebih seimbang. Gitu. Jadi yang namanya olahraga mungkin kalau udah di atas 10 tahun atau di atas bahkan di atas 5 tahun ya itu udah jadi gaya hidup sebenarnya, udah jadi gaya hidup. Jadi semacam kayak kita kalau berapa hari nggak sepedaan kok nggak enak ya rasanya, kayak ada yang kurang ya, ada yang kurang ya. yang kurang. Walaupun mungkin kita cuma muter-muter kompleks ya, tapi kita keluar naik sepeda terus ngelihat kanan kiri itu udah seneng banget gitu sambil goes ngelaku. Emang ada malas-malasnya sih, udah pasti ada malasnya, udah pasti ada saat kita malas gitu ya. Tapi ternyata waktu udah keluar naik sepeda gitu seneng gitu loh bawaannya. Memulainya aja, kadang-kadang orang tuh memulainya tuh berat. Iya. Mulainya. Iya, semua saat ingin memulai agak berat sih Mbak. Betul. Tapi saat sudah berjalan sampai menuju finish pada semangat. Semangatnya menikmati gitu kan. Iya. Nih Mbak, ada juga nih dari @afid Kuncoro sama Ria. Oh iya tuh. Ria itu adik saya loh tuh dari Semarang tuh. Itu adik saya, adik jauh. Beda ibu beda bapak, beda ibu beda bapak. Nih kata @afid Kuncoro, apapun merek sepedanya asal jangan salah ukuran. Nah kalau Ria Answer, jadi merek tidak mempengaruhi ya? Tidak. Tidak ya Mbak ya? Yang penting kenyamanan. Betul. Yang penting kenyamanan. Nih ada lagi nih, wah ini dari Ari Purwanto. Goes jarak jauh paling apa nih? Mental paling apa ini ya? Tiba ya, sebentar ya. Aku harus pakai kacamata. Baru kelihatan. Mana ya? Nih, Mbak, goes jarak jauh paling monumental di mana tuh? Oh, terus target selanjutnya kemana? Oh, paling monumental, oke. Kalau buat saya itu karena semuanya saya lakukan baru pertama kali. Jadi kayak gue dari Malaysia ke Vietnam baru pertama kali, ya kan? Gue dari Vietnam ke Cina baru pertama kali. Gue di Eropa baru pertama kali. Gue di Indonesia misalnya ke Tahan Baluran juga baru pertama kali. Jadi semuanya tuh punya rasa yang apa ya, masing-masing beda. Yang pasti rasanya tuh sangat, semuanya tuh sangat menarik. Tapi kalau nanya yang paling monumental, kalau buat saya bukan Eropa yang sambil mendaki gunung itu, mendaki Mont Blanc itu bukan. Tapi kalau buat saya waktu di Cina, waktu saya goes ke Cina dari Hanoi ke Beijing. Kenapa monumental? Karena banyak banget kendalanya. Yang pertama adalah kendala bahasa. Karena di dataran Cina itu saya nggak bisa bahasa Mandarin, mereka juga nggak biasa pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi seminggu pertama tuh saya nangis gitu bahwa dari ini nyampe nggak ya gue ya? Ini nyasar di gue nggak nyampe. Karena semua slide, semua rambu itu tulisannya tulisan kanji kan? Iya. Sementara peta yang saya pelajari itu pakai tulisan Latin. Peta yang saya pelajari pakai tulisan Latin. Tapi di saat ada kendala kayak gitu, ya itulah ya, Tuhan memberikan kita akal yang sebenarnya
kita tidak bisa remehkan juga gitu. Saat mepet itu pasti kita oh iya ya, ada jalan keluar, ada ide kayak gitu. Misal kita benar-benar berserah sih, kalau saya bilang berserah dan jangan menyerah gitu. Akhirnya di situ saya selalu datang ke satu kota, misalnya masuk satu kota, saya tongkrongin tuh saya cari universitas ya, saya cari universitas kan kelihatan. Saya tongkrongin tuh anak-anak yang kelihatannya cerdas gitu, pakai kacamata kelihatannya. Gitu. Terus saya deketin, terus saya dengan sok kenal gitu, saya ajak ngobrol bahasa akrab ya? Ya, akrab. Ternyata kan dia bisa tuh, sedikit-sedikit dia bisa. Akhirnya saya ajak minum gitu, terus saya kasih tahu gitu loh, saya minta tolong tulisin, saya bilang ini tolong tulisin huruf kanji ini ke huruf Latin. Jadi, akhirnya dia tulisin berapa ini gitu ya, dari jalan segala macam. Itu kalau misalnya ada rambut tinggal saya foto, terus saya samain gitu loh sama kanji yang dia tulis gitu. Oh ini artinya ini. Dan akhirnya itu sampai ke Beijing tuh sampai itu, alhamdulillah. Jadi waktu saya sampai tuh saya di lapangan merah itu di depan Forbidden City itu saya sampai nangis sih karena kebingungan komunikasi itu ya Mbak ya. Saya tadi nggak bakal nyampe. Kebingungan karena kemudian yang kedua di Cina itu kita nggak boleh masuk ke hotel murah karena kita wisatawan. Jadi kita kasih lihat paspor, itu di pinggiran ya, di pinggiran. Beda lagi sama kalau di kota besar seperti Beijing. Kita nggak bisa, jadi dia akan nolak gitu. Jadi kita harus hotel yang bintang 4, bintang 5, dan saya nggak ada budget untuk itu, gitu kan. Jadi saya benar-benar tidurnya itu ya di emper-emper sama-sama orang-orang di peron kereta kayak gitu, terus di depan toko kayak gitu, terus di salah satu gerai fast food sambil duduk kayak gitu atau di taman. Dan nggak boleh buka tenda karena buka tenda pasti disamperin polisi gitu. Jadi di Cina itu kendalanya tuh banyak banget. Jadi aku paling suka sih pengalaman waktu gue di ke Beijing ya, ke Beijing itu dari Vietnam. Penuh makna berarti ya Mbak ya, penuh makna, penuh cerita. Karena susah. Kalau di Eropa kan ini semua orang pakai sepeda, terus camping ground sudah tersedia, tinggal bayar ya kan. Terus makanan gampang kayak gitu. Jadi potret di mana-mana bagus. Jadi kurang tantangan, ceritanya kurang justru. Cerita yang serunya kurang. Nih Mbak, ada lagi nih dari kolom komentar @Heni_Juhana. Kapan mengaspal ke Philadelphia AS katanya? Iya. Kapan nih, Mbak? Itu. Saya lagi nunggu dikirimin tiket sama dia supaya saya goes ke Philadelphia tuh. Ini ada tinggal di sana, ini tinggal di Philadelphia. Kayaknya banyak juga nih yang nonton ya, yang ngintip nih. Soalnya di sini juga ada nih, siapa nih ya? Nih, Daustralala, gangguin katanya. Aduh, di sini bukan buat anak-anak loh, mendingan keluar aja deh. Itu masih anak-anak, nggak bisa dia dengerin kita ngobrol. Nih, terus ada lagi di kolom komentar @Ricky Sismawan. Mbak, ada apa ini? Mbak, ada kiat-kiat dalam pemilihan sepeda? Ada kiat-kiat untuk pemilihan sepeda? Jadi balik tadi ya, kalau misalnya masalah merek sih nggak terlalu penting ya buat saya ya. Yang penting itu ukuran, pertama kali ukuran. Jadi sesuaikan tinggi badan kita sama kita perlunya frame ukuran berapa kayak gitu. Terus kalau buat saya lagi yang namanya group set itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak misalnya group set kan sekarang banyak banget ya, dari yang murah sampai yang mahal. Tapi kalau untuk bersepeda jarak jauh, lebih pilihannya itu kepada yang kuat, cukup. Jadi nggak usah terlalu mahal, tapi dia sudah cukup itu kuat untuk jarak jauh. Kayak gitu, itu group set kan penting ya, group set penting. Kemudian tadi size frame ya. Terus bike fitting, karena kita akan di atas sepeda itu akan berbelas jam lamanya, 1 hari.
gitu kan. Iya. Jadi kita harus bikin senyaman mungkin, nyaman mungkin. Gimana bisa nyaman? Ya dicoba, dipakai, gitu. Berarti Kenapa harus jauh-jauh hari ya? Oh iya dong, jauh-jauh hari banget, jauh-jauh bulan malah bukan jauh-jauh hari. Jauh-jauh bulan. Jauh-jauh bulan ya, biar lebih Ya, nyaman. jadi apa ya? Dulu saya pertama kali punya sepeda yang geometrinya untuk touring kayak Federal itu saya beli di pasar rumput dulu, beli frame. Kemudian dirakit, dan itu fine-fine aja gitu loh, dipakai sama teman-teman saya juga untuk jarak jauh tuh oke gitu, nggak beda tangan kan. Jadi sebenarnya harga frame itu berapapun harganya, kalau misalnya kita settingnya benar sesuai size-nya, terus group setnya yang cukup gitu ya, itu oke kok. Hanya masalahnya kadang di masalah berat ya. Oh ini masih high tech nih besinya, oh ini udah kromoli atau oh ini udah alloy, itu kan masalah beratnya. Tapi saya balik lagi ya, sepeda kan bukan buat kita tenteng-tenteng terus kan, gitu kan? Iya. Kan buat kita goes. Dimana sebenarnya kalau buat jarak jauh, makin berat bannya itu makin rigid, itu makin enak sebenarnya dipakai. Oh. Tapi nggak buat ngebut yang pasti ya, nggak buat ngebut, buat jarak jauh kan. Jadi speednya juga sedikit count down naik dikit lah gitu. Tuh Bang Riki tuh jawabannya tuh, ya kan? Nih ada lagi nih di kolom komentar nih Mbak. Ini kayaknya anak sepeda banget nih Mbak. Ari Purwanto 02. Bener nggak sih touring butuh 3 hal? Teknis, fisik, mental, ya kan? Terus nyambung lagi nih, apa Mbak bisa di masalah teknis seperti servis sepeda sendiri? Karena kan touringnya kadang sendirian nih Mbak. Ya, oke. Ya, jadi hal pertama, nggak pertama sih, hal kesekian yang saya lakukan waktu mau bersepeda sendiri itu ya belajar bongkar dan belajar pasang gitu. Saya datang ada bengkel deket sini, deket rumah, itu yang ngajarin saya mekaniknya. Kemudian ada beberapa teman juga. Jadi setidaknya basic untuk ganti ban sama rantai itu harus bisa. Gitu. Dan kenapa saya selalu memilih pakai V-brake? Karena saya bisa benerin kalau ada apa-apa gitu ya, tinggal ganti kampas rem. Kalau misalnya pakai disc brake, terus terang saya nggak bisa benerinnya gitu. Dan disc brake itu kan lebih rentan, kalau misalnya kita loading segala, dia lebih rentan untuk miring dan lain sebagainya. Jadi masalah teknis memang kita harus belajar basic. Yang basic itu 2 itu sih sebenarnya, ban sama rantai. Karena nggak di setiap tempat kita bisa ke bengkel. Jadi alat-alat seperti itu, kunci L dan buat motong rantai segala, ban dalam untuk patch saya bawa semua, dan pompa kecil, pompa tangan. Terus kalau untuk yang diperlukan tadi fisik dan mental udah pasti lah Mas. Kalau kita nggak ada mentalnya untuk bersusah-susah, ya kan? Ulang lagi Mbak, kayaknya putus-putus nih. Oh putus-putus ya, oke. Fisik dan mental udah pasti penting banget, ya kan? Fisik udah pasti jelas lah. Kalau fisik nggak bagus, kita nggak bisa lah naik sepeda terlalu jauh atau sampai nanjak-nanjak gitu kan. Jadi kita harus latihan. Untuk mental ya fisik bagus, tapi mental kamu misalnya susah dikit terus ngeluh, terus misalnya ketemu hujan terus aduh hujan basah kan, terus aduh nggak konten ya gitu itu agak susah tuh gitu loh. Atau misalnya nggak bisa tidur di mana-mana, harus tempat yang bersih dan bagus atau mewah, nah itu juga susah. Jadi mengasah mental dalam satu petualangan, saya rasa sih petualangan apapun sangat memerlukan mental yang kuat ya, yang bagus. Iya. Nih Mbak, ini ada dari @ria_answer. Pilih mana, road bike, MTB, touring atau seli? Mbak termaksud fanatik yang mana tuh katanya? Oke. Saya untuk road bike saya belum pernah coba. Road bike saya belum pernah coba. Kemudian MTB ya saya main MTB tapi juga nggak yang ajurut-ajurutan banget gitu ya. Kemudian yang ketiga sepeda touring, karena saya penyuka jarak jauh udah pasti saya pilih sepeda touring gitu. Kalau misalnya saya mau ganti sepeda lagi nih, pasti saya carinya yang geometri untuk
jarak jauh udah pasti gitu. Kemudian yang keempat Sally. Sally itu baru 3 tahun belakangan ini saya punya. Karena saya pengen ngerasain tuh yang saya lihat ya teman-teman banyak udah pada banyak pakai Sally ya gitu. Pas saya cobain ternyata ya enak sih kalau buat misalnya kita putar-putar kota gitu ya. Jadi misalnya kita bawa di kereta terus kita turun, kita goesnya di kota-kota pakai Sally. Itu sangat praktis banget gitu. Jadi saya juga suka pakai Sally. Iya. Ada beberapa jenis sepeda ya. Berarti yang disukain sama Mbak ya. Nah, ini dari ada lagi nih di kolom komentar @Harry Pratomo. Selain sepeda, hobi lain apa Mbak katanya? Selain naik sepeda apa nih hobinya Mbak? Ini kayak pertanyaan waktu SD gitu ya, hobi kami apa gitu. Pakai kata-kata mutiara nggak nih Mas Bar? Hobi saya tuh boleh deh bawa aja. Hobi saya tuh cukup banyak sebenarnya. Selain naik sepeda, kalau olahraga lain sih kayak basket itu saya suka. Yang pasti sih beberapa olahraga saya suka ya, karena basicnya memang suka olahraga. Kemudian kalau misalnya yang di luar olahraga, baca saya paling suka baca. Terus nonton film, saya suka nonton film. Filmnya agak berat-berat, itu yang paling saya suka sih. Sama ya itu traveling tadi, backpackeran, datang satu ke tempat baru, ngobrol sama orang, kulineran, hobinya gitu. Sama motret. Motret. Ya. Banyak juga ya hobinya ya Mbak ya. Tapi pas kalau bersepeda jarak jauh, beberapa hobi itu langsung jadi satu. Terlaksana bareng-bareng ya Mbak ya. Betul, benar. Nih ada lagi nih Mbak, bentar, dari Prasetyo Utomo. Maksud hati mau terus bersepeda atau touring meskipun usia udah 55 up, tapi anxiety disorder selalu merintangi. Duh Gusti katanya. Nah tuh. Faktor usia tuh Mbak, gimana tuh Mbak? Oke, sebenarnya sih tadi mungkin ada kata-kata anxiety disorder ya, kecemasan ya. Kalau saya nggak salah ya, tulisannya anxiety ya, saya nggak bisa baca. Jadi sebenarnya bersepeda jarak jauh itu nggak mengenal usia sih. Kayak Mas Paimo itu atau beberapa kawan saya itu udah 60, bahkan mau 70. Sampai sekarang ada satu grup jelajah itu, ada yang udah 70 lebih itu tetap bersepeda jarak jauh. Jadi sebenarnya anxiety disorder itu juga bisa dikurangi dengan bersepeda dengan secara rutin. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu lagi Mas gitu, tapi rutin aja. Misalnya satu hari 20 kilo, 25 kilo, terus nambah kayak gitu. Sebenarnya itu sangat mengurangi anxiety disorder tadi. Gitu. Dan semoga bisa membantu. Tapi bukan masalah usia. Selama kita fisik masih oke ya, maksud saya tidak ada penyakit lain, misalnya kayak kakinya, terus pengapuran dan lain sebagainya, gitu ya. Itu oke. Bukan masalah usia. Berarti kalau masalah usia masih bisa terus lanjut ya Mbak ya? Iya dong. Ini Mbak, ada lagi nih Mbak, dari Cerita Outdoor. Gimana fenomena e-bike banyak yang bilang menodai goes. Gimana nih pandangan Mbak? Oke. Saya sih nggak pernah, kalau menurut saya ya, hal-hal baru tuh tidak ada yang menodai hal lama, gitu kan? Iya. Tergantung kita aja mandangnya gimana, gitu. Sebenarnya e-bike ini juga salah satu hal baru yang masuk. Dia diantara dia motor atau sepeda sih kan gitu kan, ya kan? Iya. Tapi e-bike ini sangat membantu dan bermanfaat buat orang-orang yang pengen bersepeda, hanya fisiknya mungkin kurang mendukung kayak gitu. Tapi dia pengen bersepeda, gitu. Atau misalnya bantuan elektriknya itu hanya dipakai pas saat tanjakan karena mungkin dia merasa nggak mampu untuk goes terus, nggak sanggup. It's okay gitu loh, it's okay. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau buat saya bukan dia menodai sih keberadaannya, tapi menambahkan aja sebenarnya, dan
dipakai sesuai dengan fungsinya dan oleh orang-orang yang memang memerlukan. Kalau misalnya kita sehat, kita suka goes, semuanya suka ini, ya buat apa punya e-bike kan gitu kan? Tapi kalau buat misalnya seorang ibu-ibu yang pengen terus baru mulai bersepeda atau buat ke pasar, buat ini pakai e-bike, oke, gitu. Daripada naik motor, misalnya kan gitu. Iya. Gitu kalau pandangan saya. Berarti sesuai dengan kegunaannya saja ya Mbak ya? Betul, ya. Nih Mbak, satu lagi nih Mbak, pertanyaan dari saya. Dalam waktu ini, dalam waktu dekat ini, ada nggak rencana goes saat bulan Ramadan? Kalau ada, kemana Mbak? Oh, kalau saat bulan Ramadan sih nggak ada, paling goes-goes deket aja, nggak ada sih. Kalau setelah bulan puasa ada nih, mau touring jarak jauh lagi? Atau gimana nih Mbak, di tahun ini? Ini kan kita masih dalam situasi pandemi ya, tapi kita udah mulai bangkit ya. Bisa dimulai sih hal-hal seperti itu, hanya tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi kalau bisa sih sebaiknya goes tetap sendiri atau maksimal 3 orang sampai 5 orang kayak gitu. Untuk jarak jauh sudah bisa dilakukan, asal ada banyak syarat-syarat seperti misalnya kalau mau ikut event jarak jauh, mungkin kita PCR dulu atau antigen dulu. Jadi kita juga melindungi orang lain gitu. Bisa kok, semua udah bisa dilakukan sekarang. Asal kita mau mengikuti agak berubah sedikit gitu loh. Saya ada rencana perjalanan jarak jauh, insya Allah. Kemana Mbak? Insya Allah. Yang pasti sih ke titik selanjutnya. Dari sini ke titik yang berbeda. Berarti yang berbeda. Titik berbeda dong dari yang sebelumnya ya. Ya. Kira-kira kemana ya Mbak ya? Kasih bocoran dikit lah. Belum tahu juga. Ya Mbak, ini kan waktu kita tinggal beberapa menit lagi Mbak. Lutfi boleh minta closing statement nggak Mbak terkait bersepeda di bulan puasa ini? Ada tips, ada saran untuk para goeser buat di bulan puasa ini? Apa nih? Ya, Mbak? yang pasti sih saya pengen ingetin aja 4 hal tadi ya, pemilihan makanan pada saat sahur ya kan, untuk seimbang isinya, kemudian karbohidrat dan protein seimbang. Yang kedua itu pilihan waktunya, apakah setelah sahur setengah jam sampai 1 jam atau sebelum berbuka puasa 1 jam sebelum berbuka puasa, itu waktunya. Yang ketiga pemilihan jalur itu kita pilih sebaiknya jalur-jalur yang teduh lah supaya nggak dehidrasi gitu ya. Terus juga jangan nanjak-nanjak lah sebaiknya gitu. Jadi jalur yang flat aja gitu. Jadi bersepeda cuma buat menyenangkan dan membugarkan diri aja gitu. Itu tipsnya untuk saat ini ya, saat bulan Ramadan. Yang pasti bersepeda itu harus terus kalau bisa, selama kita masih mampu, kita tetap bersepeda untuk menjaga itu tadi, kebugaran, kebahagiaan dan lain-lain sebagainya. Supaya puasanya kuat ya Mbak ya. Mbak, tadi juga kan Lutfi ditanya akan touring ke dalam waktu tahun ini ya Mbak ya. Ini banyak yang komentar nih Mbak. Ari Purwanto ikut dong Mbak katanya. Terus warung apa nih? Warung Mongonal dalam negeri atau luar negeri katanya. Terus cerita outdoor, aku juga ikut dong. Jadi banyak yang pengen diajak ini Mbak. Kebetulan kalau saya touring itu memang saya nggak sendirian sih, cuman teman-teman di Facebook pada ngikutin. Jadi nanti ikutnya dari Facebook aja ya atau dari Instagram ya. Berarti ikut secara daring ya Mbak ya? Daring. Oke, Mbak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya kan, udah ngebuburit bareng sama Kedai Pena nih terkait bersepeda jarak jauh, ya kan, bagi-bagi tips. Nih, ada lagi nih, Om Yudi Afte katanya ikut Mbak katanya. Halo Mas Yudi. Ya, pokoknya sehat selalu. Semoga rencana untuk touring kedepannya bisa terlaksana dan diberi kesehatan. Ya, pokoknya sukses selalu buat Mbak. Ya, kita juga semua
sehat-sehat semua ya, supaya kita bisa ketemu lagi, entah daring, entah non daring, kita bisa ketemu lah nanti. Siapa tahu bisa gue Yang paling itu Bang Ari itu, kayaknya Bang Ari itu yang tadi ajak katanya. Ajak aja Mbak sampai ke luar negeri tuh, gak apa-apa Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak ya atas waktunya. Ya, mungkin makasih, Lutfi, ya. Di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, berbagi tips lagi pada goeser yang lain. Yang penting jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Ya, semoga pada semua sehat dan segera negara kita keluar dari pandemi COVID ini. Ya Mbak ya, terima kasih bisa. Ya. Indonesia bisa pasti. Selamat menjelang berbuka ini untuk para sahabat kedai pena ya. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Pasti. Iya, yo. Ya, oke, sobat kedai pena, tadi adalah sedikit beberapa tips dan pengalamannya dari goeser touring jarak jauh nih. Nah, sebentar lagi juga 1 jam lagi nih kita akan berbuka puasa. Untuk teman-teman sobat kedai pena yang ingin menyiapkan takjil berbuka, ya silahkan untuk dipersiapkan karena bentar lagi berbuka. Saya Lutfi, reporter kedai pena, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.